Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anantara. Perkenalkan, nama saya Abbas Sapria Setiawan. Saya diamanai sebagai Ketua Hima Jurusan Akuntansi pada periode 2021. Untuk ranah kerja Ketua yang pertama, merumuskan seluruh program kerja selama 1 tahun sesuai dengan ADART dan mengontrol seluruh kegiatan program kerja tersebut. Yang kedua, mengontrol dan mengevaluasi seluruh program kerja di Hima Akuntansi. Yang ketiga, memberikan arahan dan semangat bagi seluruh fungsionaris Hima Akuntansi 2021. Yang keempat, berhubungan baik di pihak internal maupun eksternal. Halo Sobat Anantara, perkenalkan nama saya Alfian Mujadi. Di sini saya diamanai sebagai Wakil Ketua Hima Akuntansi periode 2021 dan tugas dari wakil adalah menggantikan ketua apabila berhalangan baik itu untuk acara internal maupun eksternal dan menjalankan visi organisasi dengan baik. Untuk selanjutnya, Sekretaris Umum 1 yang diamanahkan kepada Aulia Puspita Nuladani untuk kerjanya yang pertama, pelaksana fasilitas kesekretariatan, yang kedua, menciptakan kesekretariatan yang profesional. Selanjutnya adalah Laila Zahro yang diamanai sebagai Sekretaris Umum 2 yang tugasnya adalah membantu Sekretaris Umum 1 dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab terkait surat masuk atau surat keluar Hima Jurusan Akuntansi tahun 2021. Untuk selanjutnya, Bendara Umum 1 yang diamanahkan kepada Hesti Kumalasari untuk kerjanya yang pertama, mengelola dana selama 1 tahun dan mengontrol setiap perencanaan kegiatan tersebut. Yang kedua, mengontrol seluruh dana di setiap kegiatan Hima Jurusan Akuntansi. Selanjutnya adalah Bendara Umum 2 yang diamanahkan kepada Eriza Safitri yang tugasnya adalah membantu Bendara Umum 1 dan mengelola dana kas Hima Jurusan Akuntansi tahun 2021. Untuk selanjutnya, RTO 1 yang diamanahkan kepada Wulansri Rahayu untuk kerjanya yang pertama, menyusun, mengelola, dan bertanggung jawab untuk seluruh aset Hima Akuntansi 2021. Selanjutnya adalah RTO 2 atau Rumah Tangga Organisasi yang diamanahkan kepada Nesya Puspa Leviana dan tugasnya adalah membantu RTO 1 dan memfasilitasi peminjaman aset yang dimiliki oleh Hima Akuntansi oleh pihak eksternal. Bagi kalian yang mempunyai jiwa kepemimpinan, kesekretariatan, maupun dalam hal administrasi, bagi kalian yang mau mengembangkan bakat tersebut, boleh join ke pengurus harian 2021. PH 2021, bersatu dalam keseragaman, bersama mencapai tujuan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Departemen Pendidikan. Kenalin, aku Diko Anbar Amala dari Akuntansi A 2019 sebagai Ketua Departemen Pendidikan. Lalu ada Ega Setiani Mutia sebagai Sekretaris Departemen dari Akuntansi AUP tahun 2019. Lalu ada Lela Anisatul Munawaroh dari Akuntansi B 2019 sebagai Staf Departemen Pendidikan. Lalu ada Noni Rahmawati dari Akuntansi C 2020 sebagai Staf Departemen Pendidikan. Lalu ada Rafli Rizky Fauzan Saril dari Akuntansi D 2020 sebagai Staf Departemen Pendidikan. Dan terakhir ada Felix Satria Maulana dari Akuntansi E 2020 sebagai Staf Departemen Pendidikan. Itu sedikit perkenalan dari anggota-anggota dan ketua departemen maupun sekretaris departemen dari Departemen Pendidikan, teman-teman semua. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi aku mau jelasin sedikit ya tugas dari Departemen Pendidikan maupun apa itu Departemen Pendidikan bagi teman-teman semua yang belum tahu. Nah, jadi Departemen Pendidikan itu merupakan salah satu dari departemen yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEUNES. Jadi pada Departemen Pendidikan itu memiliki beberapa fungsi ya teman-teman, mungkin bisa disimak ataupun diperhatikan dengan baik-baik. Jadi fungsi yang pertama itu dari Departemen Pendidikan itu adalah departemen yang berfungsi untuk menggali dan mengembangkan potensi dan kualitas mahasiswa di bidang akademik dan keilmuan yang khususnya itu di mahasiswa jurusan akuntansi. Lalu yang kedua itu ada menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan berbasis akademik. Jadi seperti itu teman-teman gambaran umum untuk fungsi dari Departemen Pendidikan. Jadi kurang lebih Departemen Pendidikan itu kayak lebih menumbuh kembangkan kualitas mahasiswa jurusan akuntansi di ruang lingkup akademik. Seperti itu teman-teman semua.
Halo semuanya, perkenalkan aku Ega Setiani Mutia, Sekretaris Departemen Pendidikan Hima Akuntansi 2021. Di sini, aku ingin menjelaskan apa aja sih program kerja dan juga agenda di Departemen Pendidikan. Yang pertama, rapat internal, kedua, good mood, ketiga, sharing with focus, keempat, perpustakaan Hima, kelima, studi banding Departemen Pendidikan, keenam, webinar nasional akuntansi, ketujuh, accounting study club, 8. Hima Educate and Share. Jadi, buat kalian yang memiliki minat di bidang akademik dan keilmuan, let's be part of smart and inspiring team with us in Education Department of Hima Akuntansi 2021. See ya! Nah, selanjutnya kita ada jargon ya dari Departemen Pendidikan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kurang tahu boleh disimak nih. Jadi, jargon dari Departemen Pendidikan seperti ini. Jadi kalau kita bilang Departemen Pendidikan atau Depdik biasa disingkat ya. Lalu ada pakai embel-embel tahun angkatan, misalnya untuk tahun ini Depdik 2021 untuk jargonnya we are smart and inspiring. Sambil tersenyum. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin aku ulangi sekali lagi untuk jargon Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan, we are smart and inspiring. Seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Itu dah jadi ya sedikit perkenalan mengenai Departemen Pendidikan secara singkat dan umum. Jadi harapannya semoga teman-teman semua tertarik untuk bergabung bersama kita di Departemen Pendidikan. Selamat bergabung. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Depdik 2021, we are smart and inspiring. PSDM, pengembangan sumber daya monster. Perikatan sayang denganmu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Departemen PSDM, tapi bukan PSDM yang tadi ya, tapi pengembangan sumber daya mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Adib Zadullah. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan partner saya Anissa Maria Putri sebagai Sekretaris Departemen. Nah, kinerja kami berdua dibantu oleh 5 staf kami yang terdiri dari Ivana, Luciana, Yanis, Hafid, dan juga Abian. Apa sih tupoksi Departemen PSDM? Yang pertama, meningkatkan profesionalisme pengurus Hima jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi UNES dalam berorganisasi. Nah, untuk program kerja dan agendanya seperti Cerba PSDM atau Cerita Bareng PSDM, terus ada Himas Family, dan yang terakhir ada Staff of the Moon. Tupoksi yang kedua dari Departemen PSDM ialah meningkatkan kemampuan dan juga keilmuan mahasiswa akuntansi dalam bidang keorganisasian. Contohnya di Departemen PSDM memiliki program kerja PKMMJA yang sedang teman-teman laksanakan saat ini. Lalu ada open house dan juga open recruitment yang akan segera dilaksanakan. Dan yang terakhir ada agenda Monday Daisy. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kekuatan internal organisasi sebagai sarana kaderisasi. Nah, untuk contoh program kerja dan agendanya, yang pertama ada upgrading 1 dan 2. Yang kedua ada karisma. Dan yang terakhir ada only meeting. Nah, gimana nih teman-teman dari penjelasan kami berdua? Setidaknya saat ini teman-teman sudah memiliki gambaran umum terkait apa sih itu Departemen PSDM, ya nggak? Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait Departemen PSDM, silahkan teman-teman untuk menanyakan sepuasnya pada saat Open House Hima Akuntansi tahun 2021 yang akan diadakan pada tanggal 5 September tahun 2021. So, tunggu apa lagi? We dare you to join us. Kami tunggu kehadiran teman-teman menjadi bagian dari Departemen PSDM. So, see you! PSDM 2021 dengan karsa membangun harmoni, bersama harmoni satukan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faizul Mutakin dari Rombel Akuntansi C 2019. Saya diamanahi sebagai Kepala Departemen Ekonomi dan Sosial atau Eksos Hima jurusan Akuntansi periode 2021. Nah, di dalam Departemen Eksos terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi ekonomi, ada divisi sosial, dan ada divisi advokasi. Untuk divisi ekonomi, tugas pokoknya yaitu untuk menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship pada diri mahasiswa. Kemudian untuk melakukan pengadaan keuangan
untuk Hima jurusan akuntansi. Adapun staf-stafnya, yang pertama ada Muhammad Mukzi Atifur Rahman yang diamanahi sebagai penanggung jawab HIMSCOT. Kemudian ada Farah Jata Yumilah yang diamanahi sebagai penanggung jawab Paid Promote. Kemudian ada Maya Salsabila yang diamanahi sebagai penanggung jawab training marketing dan investasi. Selanjutnya untuk divisi sosial. Divisi sosial mempunyai tugas pokok yaitu untuk menumbuhkan jiwa sosial pada diri mahasiswa dan menumbuhkan sifat kepedulian. Adapun staf-stafnya yang pertama ada Benedikta Junat Mayasari yang diamanahi sebagai penanggung jawab Baksos atau Bakti Sosial, dan ada Herlina Sri Astuti yang diamanahi sebagai penanggung jawab Tirai Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alivia Salma, biasa dipanggil Via. Aku dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini aku diamanahi sebagai Sekretaris Departemen Ekonomi dan Sosial Hima Akuntansi 2021. Di sini, aku akan memberikan sedikit informasi tentang salah satu dari kedua divisi yang ada di Departemen Ekonomi dan Sosial, yaitu Divisi Advokasi. Sebelumnya, aku akan mengenalkan anggota dari Divisi Advokasi. Divisi Advokasi sendiri diketuai oleh Majid Abdul Ghafur dari Akuntansi A 2019, sekaligus sebagai penanggung jawab dari program kerja, call center, dan angket. Majid ada Astri Megasari dari Akuntansi C 2020 dan Cynthia Nurdamayanti dari Akuntansi D 2020 yang menjadi penanggung jawab dari program kerja, call center, dan angket. Kemudian ada Herlina Sri Astuti dari Akuntansi B 2020 sebagai penanggung jawab dari program kerja Tirai Kasih. Selanjutnya ada Benedikta Junat Mayasari dari Akuntansi D 2020 sebagai penanggung jawab program kerja Bakti Sosial, dan Eva Paradila dari Akuntansi C 2020 sebagai penanggung jawab program kerja Salah Sehat. Mengenal nama-nama anggota dari Divisi Advokasi, sekarang aku akan memberikan sedikit informasi tentang program kerja yang ada di Divisi Advokasi sendiri yang sebelumnya sudah aku sebutkan. Yang pertama ada call center dan angket, yaitu program kerja yang menghimpun aspirasi mahasiswa akuntansi UNES, membantu menyelesaikan masalah terkait jurusan, dan memberikan informasi terkait kemahasiswaan. Kemudian ada Bakti Sosial dan Tirai Kasih, yaitu program kerja sosial yang kegiatannya mengumpulkan dana dan bantuan, kemudian akan diberikan kepada mahasiswa akuntansi dan masyarakat umum yang terkena musibah atau bencana. Yang terakhir ada Sarasehan, yaitu program kerja sebagai forum pertemuan antara mahasiswa akuntansi dan birokrat jurusan akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang merasa diri teman-teman itu mempunyai jiwa entrepreneurship, mempunyai jiwa sosial, dan mempunyai sikap atau sifat kepedulian, saya tunggu teman-teman untuk join dan bergabung di Departemen Ekonomi dan Sosial atau Departemen Exos. Terima kasih. Exos 2021 mencari dana, menafkahi Hima, kita pasti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Tribayu Aji dari Akuntansi A 2019. Saya di sini sebagai Kepala Departemen Jaringan dan Komunikasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Departemen Jaringan dan Komunikasi. Departemen Jaringan dan Komunikasi merupakan departemen yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kerjasama yang baik dengan organisasi internal maupun eksternal terkait kemahasiswaan, menjalin kerjasama yang baik dengan sivitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Semarang, memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya kepada masyarakat umum, khususnya untuk mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Hai, nama aku Vita Ulfanur Farida dari Rombel Akuntansi C 2019. Di sini aku diamanahi sebagai Sekretaris Departemen Jaringan dan Komunikasi. Oke, berbicara terkait Departemen Jaringan dan Komunikasi, terbagi menjadi dua divisi, yaitu Divisi Humas dan juga Divisi Media, yang mana memiliki tugas dan juga tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Departemen Jaringan dan Komunikasi juga memiliki 3 program kerja dan 4 agenda. Halo semua, kenalin nama aku Revi Fajatun dari Rombel Akuntansi C 2019. Di sini aku diamanahi sebagai Kepala Divisi Humas Departemen Jaringan dan Komunikasi. Jadi Divisi Humas merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk menjembatani hubungan baik antara pihak internal Hima Akuntansi dengan pihak eksternal, baik yang ada di lingkungan FE maupun di luar FE.
Halo guys, perkenalkan nama saya Rizal Fandi. Rombel saya sendiri berasal dari Akuntansi D 2019. Nah, jabatan saya sendiri dalam Hima Akuntansi yaitu sebagai Kepala Divisi Media Hima Akuntansi. Nah, divisi media sendiri merupakan suatu divisi yang bertanggung jawab dalam menyampaikan berbagai informasi seputar akuntansi melalui media sosial Hima Akuntansi. Adapun program kerja dari Departemen Jaringan dan Komunikasi, yang pertama ada Public Speaking and Sponsorship. Yang kedua ada benchmarking atau studi banding dengan hima universitas lain. Dan yang ketiga ada HIMAX atau majalah dari Hima Akuntansi. Selain proja yang tadi sudah dijelaskan, Jarkom juga punya beberapa agenda. Yang pertama ada internal departemen meeting atau rapat internal departemen Jarkom. Yang kedua ada online media information atau share informasi seputar jurusan akuntansi melalui media sosial. Yang ketiga ada e-magazine atau share informasi seputar akuntansi melalui majalah online. Kemudian yang keempat ada training CorelDRAW atau pelatihan tips and trick desain melalui CorelDRAW oleh seluruh fungsionaris Hima Akuntansi. Salah satu alasan mengapa kalian harus memilih Departemen Jaringan dan Komunikasi tidak lain dan tidak bukan karena melalui Departemen Jaringan dan Komunikasi kalian bisa meningkatkan skill di luar akademik kalian seperti skill public speaking dan juga skill dalam dunia editing yang berguna juga dibutuhkan dalam dunia kerja. So, tunggu apa lagi? Ayo join Departemen Jaringan dan Komunikasi Hima Akuntansi 2021. Tahun 2021, internet is everything, always on, never off. Dadah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rois Mumtaz Kasopan. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Seni dan Olahraga. Saya berasal dari Rombel Akuntansi B 2019 dan juga saya ditemani oleh Sekretaris Departemen yaitu Kadek Vina Virgayani dari Rombel Akuntansi C 2019. Selanjutnya, saya juga ditemani oleh 6 staf, yaitu yang pertama ada Gian Mukti Prambudi dari kelas AKT IUP 2019. Lalu ada Megita Niki Farera dari kelas Akuntansi A 2020. Selanjutnya ada Bella Nurindra dari kelas Akuntansi A 2020. Dan juga ada Krishna Mukti dari kelas Akuntansi C 2020 dan ada Rizky Fauzan dari kelas Akuntansi D 2020 dan yang terakhir ada Adelia Kontrunada dari Akuntansi IUP 2020. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Vina Virgayani selaku Sekretaris Departemen Seni dan Olahraga Hima Akuntansi UNES periode 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tugas dari Departemen Seni dan Olahraga atau Departemen Senior. Seperti namanya, Departemen Seni dan Olahraga adalah departemen yang menjadi wadah untuk menggali dan juga mengembangkan minat dan bakat mahasiswa akuntansi dalam bidang seni dan juga olahraga. Jadi, program kerja dari Departemen Senior itu tidak jauh-jauh dari seni dan juga olahraga. Selanjutnya saya akan menjelaskan program kerja dari Departemen Seni dan Olahraga. Yang pertama ada Accounting Cup. Accounting Cup ini merupakan lomba tingkat jurusan akuntansi dan diketuai oleh Rizky Fauzan. Selanjutnya ada Accounting Idol. Jadi Accounting Idol ini sama seperti Accounting Cup namun ini di bidang seni. Dan kita punya acara yang besar yaitu MAPS. MAPS sendiri adalah Moment of Accounting Perfect Show, di mana itu adalah acara puncak dari program serangkaian action. Jadi di sini merupakan malam puncak dan diketuai oleh Gian Mukti Prambudi. Ada satu lagi nih program kerja dari Departemen Senior yang gak kalah menarik, yaitu ada OSEAN. OSEAN adalah olahraga seakuntansi. OSEAN ini bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar angkatan mahasiswa jurusan akuntansi. Selain itu, OSEAN juga biasanya dijadikan ajang latihan bersama sebelum mengikuti acara Accounting Cup. Itu dia program kerja dari Departemen Senior.
Lalu apa sih tugas dari Departemen Seni dan Olahraga? Departemen Seni dan Olahraga menjadi wadah dan juga pengembangan bakat dan minat mahasiswa akuntansi di bidang olahraga dan juga seni. Selanjutnya saya akan membahas mengenai agenda dari Departemen Senior. Pada periode kali ini, Departemen Senior memiliki 3 agenda. Yang pertama itu ada Junior atau Jumpa Senior. Junior adalah kegiatan rapat internal dari Departemen Senior yang bertujuan untuk mempererat kekeluargaan kami, membahas dan mendiskusikan program kerja yang akan datang, dan juga untuk mengevaluasi kinerja dari Departemen Senior. Junior ini biasanya dilakukan minimal 2 minggu sekali. Kemudian, agenda yang kedua itu JOSPAN atau Joint Sport Functionaries. Bentuk kegiatannya berupa olahraga bersama dan juga refreshing untuk seluruh fungsionaris Hima Akuntansi UNES. Biasanya JOSPAN ini dilakukan beberapa kali dalam satu periode, di mana di masa luang dari kegiatan Hima Akuntansi. Kemudian agenda yang terakhir itu ada Sudut Mahasiswa. Sudut Mahasiswa merupakan wadah penyaluran bakat di bidang seni sastra untuk mahasiswa akuntansi yang nantinya akan dipublikasikan melalui media sosial. Biasanya Sudut Mahasiswa ini berisi video-video motivasi untuk mahasiswa akuntansi dan juga mahasiswa umum. Nah, itu dia 3 agenda dari Departemen Senior. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kalian harus bergabung di Departemen Seni dan Olahraga atau Senior. Baik, kepada Mbak Bella, kenapa alasan Anda bergabung di Departemen Senior? Karena senior itu orangnya asik, humoris, dan ceria. Betul gak? Betul. Oke, sekian dari Departemen Seni dan Olahraga. Jadi buat kalian semua, ayo gabung di Departemen Seni dan Olahraga. See you. Senior 2021 bersatu bersuara membangun sportivitas.